Eh, Sekarang makalah ketiga yang akan kita bahas adalah makalah yang ditulis oleh Mbak Windarwati ini ya. Kesehatan dalam perspektif Al-Quran sebagai bukti keautentikannya. Nah, pertama kalau dari sisi judul, makalahnya Mbak Windarwati ini sudah mencerminkan adanya problem. Jadi kan kalau melihat judul ini kan, ketika kita membaca judul ini kita kan menyimpulkan bahwa penulis ingin melihat dimensi kesehatan dengan perspektif Al-Quran, gitu kan? Dan ingin menegaskan bahwa Al-Quran ini otentik loh, ini wahyu dari Tuhan, gitu kan? Dengan menganalisis terkait dengan kesehatan. Tapi kita lihat, ya, ini mohon maaf Mbak, ini di bagian apa namanya itu, di bagian pendahuluan sama seperti yang lainnya. Ini belum ada masalahnya, gitu loh ya. Coba sekarang misalkan gini loh, dimunculkan masalah, misalkan gini. Kalau kamu mengangkat masalah kesehatan, ya di dalam latar belakang masalah itu dimunculkan alasan atau problem masalah kesehatan. Misalnya kan tentang cuci tangan gitu kan. Ini kan masih lagi musim corona gitu kan ya. Lagi musim corona, kemudian ada himbauan cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan, menjaga imunitas gitu kan. Terus kamu memberikan satu pemikiran bahwa ternyata himbauan yang sekarang itu sudah ada loh di dalam Al-Quran lah, misalkan begitu. Itu contoh problem, contoh alasan di dalam apa namanya itu latar belakang. Itu ya. Jadi diberi gampangannya gini Mbak, gampangannya yang namanya masalah itu adalah alasan kenapa kamu memilih judul itu harus muncul di sini. Kalau ini kan masih deskripsi, Al-Quran merupakan bukti kebenaran bla bla bla, kemudian kesehatan adalah bla bla bla, tapi belum muncul kenapa kok apa namanya itu kamu ingin menulis tentang judul ini gitu ya. Nah, kemudian sama dengan apa namanya itu, saya sudah membaca tadi sebelum mereview ya. Di dalam makalah itu yang paling penting itu sebenarnya adalah pendapat orisinil dari penulisnya. Jadi kalau saya mau memberikan satu apa namanya itu, memberikan satu nasihat terkait dengan penulisan makalah itu, sebisa mungkin halaman pertama itu kalau bisa nggak usah ngutip-ngutip, dituangkan dulu pikiran-pikiran kamu. Jadi nggak usah ngutip-ngutip. Jangan sampai paragraf pertama ngutip, paragraf kedua ngutip, paragraf ketiga ngutip. Nah, kalau ngutip-ngutip begini kan kita bertanya di mana apa namanya itu pemikiran penulisnya. Kalau bisa itu ya, paragraf pertama, kedua, ketiga tuh nggak usah ngutip, tapi penulis mengungkapkan terlebih dahulu pikiran-pikirannya, ide-idenya, baru setelah itu dikuatkan dengan kutipan-kutipan. Jadi jangan langsung ngutip gitu ya. Dan setiap subbab itu harus ada perspektif penulisnya. Kalau ini kan belum muncul, coba paragraf pertama ini belum muncul, perspektif penulis belum muncul. Paragraf kedua juga belum muncul, karena penulis baru mendeskripsikan menurut kutipan-kutipan, gitu loh ya. Nah, kemudian kalau saran saya untuk Al-Quran, tulisan Al-Quran, itu nggak usah ditulis Arabnya, cukup ditulis terjemahannya saja, gitu ya. Kemudian dibuat kutipan langsung menjorok. Nah, kemudian gelar ya, entah itu gelar akademik, entah itu gelar sosial, tidak usah dimunculkan. Misalkan Ibnu Qayyim, ya ditulis Ibnu Qayyim, tidak perlu diberi gelar Syekhul Islam. Atau profesor, ya tulis namanya aja, nggak usah ditulis apa gelarnya. Karena ini kan kita konteksnya kan sedang apa namanya itu memberikan satu tulisan ilmiah gitu ya. Jadi tidak perlu dengan gelar-gelar. Nah, jadi poin penting yang ada yang menjadi masukan saya, komentar saya di dalam makalahnya Mbak Windarwati dan juga pada makalah-makalah yang lainnya juga, itu adalah pada perspektif penulisnya, ya, perspektif penulisnya. Jadi harus ada perspektif penulis yang ingin disampaikan penulis itu apa sebenarnya, itu harus muncul. Nah, pada makalah-makalah ini belum muncul, Mbak. Jadi masih banyak kutipan-kutipannya, gitu ya. Kemudian ini sarannya belum muncul ya. Saran itu di dalam apa namanya itu, di dalam makalah ilmiah yang disebut dengan saran itu bukan begini loh ya, bukan penulis meminta saran kepada pembaca, nggak begitu. Saran itu maksudnya begini, misalnya Mbak Windarwati ini kan menulis tentang kesehatan dalam perspektif Al-Quran. Kan tidak semua aspek ditulis oleh Mbak Windarwati, ya toh? Masih ada hal-hal yang belum dibahas.
Nah, hal-hal yang belum dibahas itu, yang masih kosong itu, yang masih belum dikaji itu disarankan di bagian saran ini. Disarankan kepada siapa? Untuk penulis berikutnya yang ingin menulis tentang tema yang sama, gitu loh ya. Jadi begitu, konsep konsep saran itu begitu, bukan meminta saran atas kekurangan, nggak begitu, tapi merekomendasikan kepada peneliti berikutnya atau penulis berikutnya untuk mengkaji pada bagian-bagian yang belum terlalu dikaji pada tema yang sama. Mungkin begitu ya. Oke, kita tutup dulu untuk makalah ini ya.